Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tuba'ibillah amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCIN Maroko, Sekjen PCIN Maroko, serta warga-warga Nahdien yang ada di Maroko, warga Indonesia yang ada di Maroko, khususnya anak-anak Tetuan, laki semua ya. Itu satu Gus cewek. Oh ya, Enggak di sini yang di sini. Oh, Anak saya. anak saya. Dan satu anak saya di dalam dan istri saya. Oke, sebelum kita mulai kajian ini kajian tentang hadis. Kitabnya tidak ada. Karena kenapa? Karena ribet kalau nggak kitab terjemah gitu. Terus kasih ringkasan aja. Lebih-lebih yang ada di sini laki semua. Jadi pemirsa perlu tahu ya, di depan saya ini laki semua nih, nggak ada perempuannya sama sekali. Jadi untuk PCN Maroko mengadakan pengajian, awalnya saya tidak online, cuma jadi online ini. Pengajian yang online 3 pengajian di jam yang sama, di channel yang sama, berarti saya ngaji tentang haid, kemudian diteruskan oleh Ketua PCN Maroko ngaji Arba'in Nawawi hadis, 40 hadis, terus ditambah lagi hari selanjutnya sekjen. Kita mantan sekjen itu, mantan sekjen yang belum jadi mantan kira-kira gitu. Ngajinya kitab Sabilul Idzikar. Oke. Mulanya saya bingung untuk mengkaji kitab apa disuruh ngaji. Karena di sini juga mahasiswa Maroko bisa baca sendiri kan. Awalnya hanya bingung, bisa Gus. Ngaji kitab tasawuf yang baca kayak saya. Ngaji kitab fikih ya semua sudah tahu gitu. Akhirnya cari kitab temanya yang kira-kira saya pun bisa mengambil manfaat dari kitab itu atau tema itu, begitupun teman-teman yang menang. Jadi intinya sekarang kita ngaji masalah ayat. Oke, kita mulai. Allah hadiniya wa ala kulli nabiyyyin shalih wa ala syafa'ati rasulillah wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah kan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, pertama kita harus tahu dulu hukum mempelajari hukum-hukum haid. Hukum mempelajari ilmu tentang haid. Ada 2 hukum, satu fardu ain bagi perempuan yang balik, kedua fardu kifayah bagi laki-laki. Jadi kalau ada yang tanya referensinya mana, Bang gitu, panggil saya jangan Ustadz ya Bang. Referensinya itu di Iqna jilid 1 halaman 367. Dalam kitab Iqna itu si Sahibul Iqna menukil cerita yang menceritakan adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan wahaka Al-Ghazali ila angqol wa yajibu 'alal mar'ah ta'lamu ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wal istihadah wal nifas. Wajib bagi perempuan mengetahui apa yang dia butuhkan tentang hukum haid, istihadah dan nifas. Dan fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Dan bila mana suaminya itu alim tentang ilmu haid, maka wajib bagi si suami untuk mengajarkan ilmu haid tersebut. Wa illa, dan bila tidak, falaha al-khurud li su'alil ulama bal yajibu wa yahrumu alaihi manduha. Bila seorang suami tidak tahu tentang masalah haid, maka seorang suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar dari rumah itu untuk mempelajari ilmu haid dan teman-teman dan yang lain-lain tadi. Bahkan haram bagi suami untuk melarang istri mempelajari ilmu tentang ini. Tuh. Ini referensinya bisa dilihat dalam kitab Al-Iqna jilid 1 halaman 367 cetakan Darul Fikr. Oke. Nggak perlu saya sebut pojok kanan pojok kiri ya, nggak perlu ya. Sama nanti pojok kanan pojok kiri. Bisa juga Anda sebutkan dalam kitab I'anah jilid keempat halaman 80, I'anah dan Fathul Mu'innya sekaligus di situ. Cetakan Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Oke, ini hukum mempelajari ilmu haid.
bagi seorang perempuan, fardu ain. Sekarang bagi laki-laki bagaimana? Hukumnya adalah fardu kifayah. Mana referensinya fardu kifayah? Kita sudah pernah belajar ta'limul muta'alim dalam ta'limul muta'alim awal-awal itu halaman 4 mungkin. Si Syaikh Ta'limul Muta'alim mengatakan la yaftaridu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Bal yaftaridu alaihi talabu ilmi hal. Tidak diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari semua ilmu, tapi yang diwajibkan adalah mempelajari ilmu hal. Ilmu apa? Ilmu yang dihadapi dia. Ditambah lagi dengan referensi yang lain, I'anul Thalibin ini biar nggak ngarang-ngarang ya saya. Saya hanya menyampaikan, begitu pula biar bisa saya ambil sendiri. Dalam I'anul Thalibin disebutkan termasuk daripada ilmu-ilmu fardu kifayah adalah kalau kalimatnya qauluhu ulumu syar'iyyah, tafsir wal hadis wa fiqhin zaidin mimma la budda minhu. Termasuk ilmu yang fardu kifayah bagi seorang laki-laki adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih-fikih yang lebih dari kebutuhannya dia. Gitu. Yang mana ilmu fikih yang lebih ini memang dibutuhkan untuk fatwa, untuk diberikan hukum. Kalau memang ilmu itu wajib atau butuh bagi dia, karena kayak cara sholat, contohnya kayak cara wudhu, itu wajib fardu ain. Tapi untuk lebihan-lebihan dari itu, misalnya kayak bagaimana hukumnya orang yang berbicara haji, ihram di atas pesawat, itu kan yang bisa jawab hanya orang-orang tertentu. Mengetahui hukum-hukum ini itu fardu kifayah, termasuk mengetahui haid. Laki-laki tidak melakukan haid, tidak merasakan haid, tidak mengalami haid, sehingga itu bukan ilmu yang harus dialami, ilmu yang harus dipelajari. Artinya zaidun mimma la budda minhu. Ini fardu kifayah. Referensinya Ta'limul Muta'alim dan Fathul Mu'in Al-Talibin jilid 4 halaman 181 cetakan Darul Arabiyah. Enggak pakai pojokan. Enggak usah pojokan ya. Pojok kiri, pojok atas. Nah. Oke, selesai tentang hukum-hukum. Sekarang dalil tentang haid. Dalil tentang haid, karena saya tidak hafizul Quran ya. Oke. Kan wa yas'alunaka 'anil mahid, mungkin yang hafid silakan teruskan. Kul ada terus tafsirul nisa fil mahid terus. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Terus fa idza taharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Terus innallaha yuhibbul mutatahhirin. Itu hadis tentang asal muasal hukum haid. Terjemahannya kan mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid, ya kan? Pak tazilun nisa fil mahid. Maka jauhkanlah diri kamu dari wanita-wanita saat mereka dalam haid. Gitu. Kemudian qul huwa adza. Kan haid itu adalah adza. Nah, adza itu apa sih? Adza menurut dalam kitab Rawaiyul Bayan, adza itu adalah nukilannya Syekh Ali As-Sabuni, adza adalah sesuatu yang tidak disukai. Gitu. Namun di pembahasan setelah itu, Syekh Ali As-Sabuni juga menukil definisi dari Imam At-Tabari tentang adza. Adza itu masuk kategori takbun, sesuatu kepayahan. Gitu. Yang mana artinya adza adalah qadar, kotoran. Jadi katakanlah bahwa haid itu adalah kotoran. Fa tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah perempuan-perempuan ketika mereka dalam keadaan Kotor. haid. Gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatqurna. Janganlah kamu dekati mereka sampai mereka suci. Bila mereka suci, faktuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka dari tempat yang diridhoi oleh Allah. Nah, asbabun nuzul daripada ayat itu terdapat macam-macam ya. Yang paling bagus adalah asbabun nuzul dari kitab tafsir Fahrul Razi jilid ke-6. Nah ini, kalau berapa tuh? Lupa halaman ya, pokoknya jilid ke-6 ya. Pojok kiri, pojok atas, terserah ya. Terserah tangannya. Cerita ayat itu turun bisa ditemukan di di tafsir Ar-Razi ataupun di Hawi Kabir, bukan tafsir itu, kitab fikihnya Syarah Mukhtasar Muzani, Hawi Kabir Mawardi. Ar-Razi mengatakan bahwa dulu di zaman jahiliyah orang Yahudi, orang Majusi membuang jauh perempuan-perempuan yang sedang haid, diusir dari rumah. Bukan di rumah, pokoknya tidak dalam rumah. Begitu.
Orang Nasrani justru sebaliknya, dia malah tambah kencang gitu mensetubuhi si istrinya yang sedang haid itu. Wah ini gaya baru misalnya gitu kan, inovasi baru nih, ada kecap-kecapnya, ada gimana lah gitu kan. Nah, mungkin lah ya. Ternyata orang-orang Arab, orang jahiliyah itu mengikuti tradisi orang Majus dan orang Yahudi mengeluarkan isi-isi tersebut. Kemudian turunlah ayat ini. Nah, ternyata setelah turun ayat ini, orang-orang Arabi mengambil ayat ini secara zahir saja. Tetap dikeluarkan begitu saja, paham nggak? Karena mereka mengambil ayat ini secara lateral apa adanya, ya udah fakta zilun nisa fil mahid wala taqrabuna. Oh, berarti diusir dari rumah. Sehingga ada datang orang Arabi datang kepada kanjeng Nabi, di luar tuh dingin. Harus kami siapkan banyak baju. Kalau saya memiliki istri saya, nanti kasihan keluarga saya. Nggak pakai baju. Karena bajunya dipakai sama istri saya yang akhir tadi, kedinginan di luar. Tapi kalau seandainya saya memiliki keluarga saya, kasihan istri saya di luar nggak pakai baju. Iya kan? Akhirnya kami bilang, yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan kamu keluarkan dari rumah, tapi kamu fa'tazilu min mujama'atihinna, jauhkan diri kamu untuk mensetubuhinya. Itu dalilnya. Ditambah dengan dalil yang lain seperti contoh isna'u kulla syai' ila nikah, itu kan ada ya, isna'u kulla syai' ila nikah di Subulus Salam. Nah, bisa cek ya hadis ini ya, barangkali saya bilang hadis mau untuk dalam hadis Subulus Salam, termasuk maksud daripada ayat tadi adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan, ditambahi isna'u kulla syai' ila nikah. Oke, ada lagi hadis hada syai'un kataballahu ala banati Adam. Ini head ini adalah sesuatu yang menjadi fitrah bagi anak-anak Adam. Ada syai'un kataballahu ala banati Adam. Muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Enggak tahu nomor berapa ya, silakan cari sendiri ya. Nah, Ketik Google ketemu. Hah? Ketik Google ketemu. Ya. Enggak perlu pojok kiri pojok kanan saya. Oke. Sekarang ini yang udah paham ya, semua hukum selesai. Sekarang masuk inti pembahasan ini yang perlu batas usia perempuan bisa dikatakan sudah haid atau darah yang keluar dari perempuan itu dianggap darah haid adalah bila mana darah itu keluar dari anak yang umurnya 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Nah, bingung kan? Akriban tanya. Ya terus ya. 9 tahun. Kurang 16 hari. Terus kurang sedikit. Nah, tak tulis kurang sedikit. Nah, gila kolil. kalau bahasa kerennya 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih dikit. Lebih berapa jam gitu? Nah, lebih berapa? Jam. 8 tahun 11 bulan 11 bulan lebih 14 hari 14 hari lebih dikit. lebih 5 jam gitu. Ya lebih 5 jam, karena lebih dikitnya kan bisa semenit, bisa 3 menit. Nah itu makanya bingung tuh lebihnya gimana. Oke, itu pegang ya, sampean catat itu. Masih lebih sedikit. Nah, sekarang seumpama ada, ini Komariah ya, bukan Masehi ya. Ini hitungan Komariah, bukan Masehi. Boleh bilangnya ini Komariah. Oke, sudah dapat. Sekarang seumpama ada perempuan umurnya kurang dari ini keluar darah, bisa dipastikan bukan haid. Ini patokan ini udah pasti. Jangan tanya madzhab lain. Dalam kitab Al-Um itu Imam Syafi'i pernah cerita. Qala fana ba'dun nas. Dia bilang qala la yakunu al-haidu aqallu min 3 ayyam. Gitu. Di bawah-bawahnya lagi bilang la yakunu al-haidu aktsar min 10 ayyam. Makanya kalau kita lihat mata-matanya ribet.
Makanya saya pede mengaku mazhab Syafi'i, mungkin ini ta'assub, terserah lah ya. Yang penting untuk masalah haid saya sangat kagum dengan beliau karena melakukan penelitian ini secara penelitian betul, istiqra', menanyai orang-orang dari semua status lah, orang tua, orang muda gitu, sehingga menyimpulkan seperti ini. Minimal haid itu seperti ini, 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Kok ada orang perempuan lahir keluar darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari, pasti bukan haid. Selesai ya kurang 16 ya, kurang 16 hari. Pokoknya nggak seperti ini ya. Gampangnya jangan kayak gini. 8 bulan, 8 tahun, 8 tahun. 11 bulan, 11 bulan, terus 14 hari. 14 hari, lebih sedikit. Lebih dikit ya, lebih dikit nah. Lebih dikit. Misal dia 8 tahun 11 bulan 12 hari. berarti Bukan ya? Oke, ya, selesai. Sekarang kita masuk pembahasan intinya. Sekarang, sehingga dari sini kita sudah tahu dari batas usia minimal. Sekarang tentang ketentuan darah itu seperti apa? Apakah setiap wanita bila mana dia mengeluarkan darah dianggap sebagai darah haid? Kan gitu. Apakah setiap darah yang keluar dari wanita dianggap darah haid? Ya kan? Atau tidak? Cara mengetahui itu darah haid adalah satu, kurang keluar dari seorang wanita yang umurnya minimal segini. Itu satu ya. Keluar dari wanita yang umurnya minimal 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit, atau 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Lebih sedikit tadi. Kurang sedikit sorry. Kurang sedikit. Lebih sedikit ya? lebih sedikit. Kalau 8 tahun sudah sedikit. Hari lebih sedikit. Salah satu saya. Lebih sedikit. Oh, itu lebih sedikit. Nah, ya. 9 tahun kurang 16 hari lebih sedikit. Itu syarat pertama. Syarat kedua ini yang agak bingung bagi laki-laki biasanya. Darah tersebut bila mana keluarnya terus menerus minimal 1 hari 1 malam. Bingung kan? Gimana? Darah terus menerus tuh gimana? Bila mana darah itu keluar terus menerus, maka hitungannya minimal 1 hari 1 malam. Tapi bila darah itu terputus-putus, maka dia harus sampai 24 jam dalam jangka waktu 15 hari. Wow. Bingung kan? Bingung? Gimana? Bingung? Terus menerus tuh kayak gimana itu? Nah, oke. Ini laki semua ya. Kita tidak Lagi punya. ya. Saya ulangi lagi ya. Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam. Saya betul ya. Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika terus menerus, atau minimal 24 jam jika terputus-putus dalam jangka waktu 15 hari. Yes. Pusing-pusing. Ya. Saya baru sadarnya itu setelah punya istri sih. Gimana maksudnya ini terus menerus ini? Sebelumnya nggak bisa bayangin. Nah, nanti kita jelasin semua ya. Yang syarat selanjutnya nih, tidak lebih 15 hari 15 malam bila terus menerus. Oke. 4. Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari. Oke. Kita jelaskan dari yang nomor 2 ya. Oke, dari yang nomor 2 ya. Nomor 1 ada paham kan ya? Yang nomor 2, darah yang keluar minimal setelah 1 malam jika keluar terus menerus. Bila mana? Sekarang jam berapa nih? Jam 7, setengah 8 ya? Berapa sekarang? Setengah 7. Wes, kita angkat jam 7. Ya. Bila mana ada perempuan namanya Syifa, umurnya segini ya, 10 tahun lah anggap itu, 10 tahun. Dia mengeluarkan haid darahnya jam 7. Dari jam 7 sore ini darahnya terus ada terus sampai
jam 7 besoknya lagi sampai jam 7 segini juga. Jam 7 sore. Nah, baru itu dianggap darah Haid. Bila mana keluarnya dari jam 7 sampai jam, misalnya dari jam 7 keluar, kok tiba-tiba besok pagi habis, berarti kan belum 1 hari 1 malam. Malam. 1 hari 1 malam. Maka kita mengikuti tujuan yang kedua, terputus-putus namanya ini. Paham? Paham. Kamu hitunglah jamnya tadi, dari jam 7 ini sampai besok jam 7 12, Jam. tiba-tiba berhenti, ya kan? Nah ketika berhenti, ya udah, kalau berhenti gimana Pak? Apakah itu haid apa enggak? Ya kamu bersihkan dulu. Bersihkan dulu darahnya, sholat seperti biasa. Kok tiba-tiba besoknya keluar lagi di jam yang sama, jam 7 sampai jam 7 pagi, oh berarti sudah Haid. 1 hari 1 malam. 1 malam. Malam hitungannya kan? Kenapa ada maksud daripada waktu 15 hari itu? Ngitungnya itu ya 15 hari. Ngira-ngiranya 15 hari. Jadi gini, ngitung dari, maksudnya dalam waktu 15 hari itu kan dia head pertama, darah keluar pertama berhenti, Ya. keluar lagi kan masih dalam cakupan 15 hari pertama. Nah. Ya kan? Nah itu kayak gitu. Untuk apa seperti ini? Kadang-kala ada perempuan yang lahir tanggal 1 Januari dia keluar cuma 1 jam. Ya kan? Tanggal 2 berhenti. Gak ada sama sekali. Tanggal 3 keluar lagi 3 jam. Begitu terus sampai 15 hari. Ketika sudah sampai 15 hari, kamu total jam-jamnya itu. Kalau sudah sampai 24 jam, berarti darah yang pertama sampai 15 hari itu dianggap darah haid. Haid. Kok udah sampai 15 hari darahnya nggak sampai 24 jam, berarti semuanya bukan darah haid. Jadi ngerti? Sholatnya bingung. Hah? Sholatnya. Sholatnya gimana? Nah kan gini kan? Ya sholat aja kali ya. Nah, ini yang orang tahu. Nah, jadi seharusnya bila mana seorang perempuan itu keluar darah, jam 7 keluar darah, saya kasih umpama tadi ya, jam 7 keluar darah, tiba-tiba jam 9 berhenti. 7, 9 berhenti. Oke? Apa yang dilakukan? Sudah saya katakan, bersihkan sholat. Kenapa kok seperti sholat? Karena dia belum minimal Haid. haid. Ya kan? Bisa dimengerti? Tetap dibersih, Bersihin dulu. Lalu sholat. sholat. Kok tiba-tiba pas sholat keluar lagi? Ya udah berhenti. Terus begitu. Cuma kebanyakan perempuan-perempuan yang ada saat ini yang saya tahu, pokoknya kalau keluar darah ya udah gak sholat. Mau berhenti mau enggak. Kan gitu. Jadi ketika dia sudah berhenti, tak berhenti, bersih. Cara berhentinya itu dijelaskan juga di mana? Di Mughnil Muhtaj. Nah itu. Kok nanti dikasih gimana saya jelasin cewek cowok semua nih. Di apa ya? Sidratul muntahanya si cewek itu. Sidratul muntaha. La ilaha illallah. Saya bingung bahasa yang sopan gimana ya. Iya, dan situ Kemanduan. Jangan Nah. tidur kesopanan nih mas. sopan gitu. Itu sidratul muntahanya para laki itu. Jadi di sidratul muntahanya si cewek itu dicek pakai kafas. Bila mana ada masih ada darah, maka dianggap masih haid. Kalau udah nggak ada sama sekali, baru ada khilaf. Kok nanti kuning gimana? Kuning dan kental. Menurut Ibnu Hajar dikategorikan haid, menurut Imam Romli tidak. Cuma kita tahu kalau Imam Romli dan Ibnu Hajar berdebat, yang paling logik Ibnu Hajar. Di Mughnil Muhtaj begitu. Jadi ngerti ya? Apa yang harus dilakukan oleh perempuan bila mana dia haid jam 7, jam 9 berhenti. Bukan haid, keluar darah. Ya udah, karena dia belum mencapai batas minimal haid, ya udah bersihkan, sholat. Sholat yang lalu dikodok. Kan gitu. Jadi ya? Kok nanti tiba-tiba sholat keluar lagi? Misalnya subuh lagi nak sholat, cor keluar, ya udah selesai, tinggalkan sholatnya, nggak usah sholat, simpel. Apakah dia mengkodoi? Yang kodoi kenapa? Karena dia kena haid saat masuk waktu subuh dan dia belum makan subuh. Wes, ngerti? Jadi yang dikodoi orang-orang haid itu adalah sholat-sholat yang dia tinggalkan Waktunya. Masih bersih. pas lagi waktunya, dan ya misalnya dia pas duhur udah azan dia belum sholat, pas mau sholat kena haid itu. Maka yang dikodoi duhurnya, asarnya nggak perlu karena
ketika masuk waktu itu dia bukan dalam keadaan orang yang suci, kayak gitu. Jadi mengerti ya? Ketat banget ya. Ketat sekali nih. Jadi cewek itu susah loh. Urusan Sidratul Muntaha itu. Memang loh. Urusan darahnya kan. Oke. Ini boleh tanya dulu kan? Ya, boleh gimana. Nah, itu terus menerus tuh tes gitu kan, netes terus gitu. Waduh, gimana saya jelasinnya ya? Jadi gimana ya? Nanti bagi yang pernah nonton ini silakan DM lah. Bapak ketua kecil ini ya. Soal sudah terbentuk. Pura-pura. Jadi yang saya tahu, karena saya kan ceritanya gimana sih terus menerus itu. Ya tadi itu terus menerus itu maksudnya selalu ada. Bukan ngocor terus bukan. Sistem Loro. mati kan orang bos, kaki darah bos. Kurang darah. Ya kan? Jadi maksudnya itu selalu ada. Selalu ada darahnya itu. Ada bukan Tes terus berarti deh. Makanya kan ketika tiba-tiba nggak ada sama sekali, gimana cara kita tahu bahwa itu udah berhenti? Ya tadi itu Pakai kapas. dibersihkan, di kapas ada nggak? Kalau masih kuning masih haid, kalau udah nggak ada sama sekali ya udah berhenti. Ya udah bersihkan, sholat seperti biasa. Lain halnya bila mana ada orang haid, bukan haid, keluar darah. Saya bahasakan keluar darah dari jam 7 sore baru berhenti jam 7 sore. Sorry. Berarti dia sudah mencapai batas minimal Haid. ketika masuk maghrib, kan di sini maghribnya jam 7:30 ya misalnya. Ketika dia masuk maghrib, apa yang harus dia lakukan? Bersih. Bersih-bersih salah. Bersih-bersihnya gimana? Harus mandi. Mandi. Kenapa? Karena dia Udah 1 hari haid. masuk kategori Iya, haid, sudah mencapai batas minimal. Tapi kalau baru 2 jam doang keluar darah, kayak tadi dia keluar darah dari jam 7 sampai jam 9 kan isya. Isya berhenti. Apakah harus mandi? Nggak perlu, langsung bersihkan, langsung sholat. Kenapa kok begitu? Karena dia belum masuk kategori haid. Sudah mengerti? Ini untuk mengetahui perempuan itu haid gitu ya. Di Ya. umurnya, di awal pertama kalinya. Ya enggak di semuanya ini. Oh, di semuanya? Kan syarat pertama udah paham ya? Iya, syaratnya Ya, nah, waktu. ketika nanti udah setelah udah gede gitu, kayak ibu kamu, adikmu perempuan, kakakmu, bude segala macam. Saya kira itu untuk mengetahui sini udah balik nih dengan haidnya gitu loh. Enggak, kalau untuk mengetahui itu yang tadi, Yang umur itu. yang umur tadi. Ya syarat kedua juga ini bisa juga sebagai acuan. Pertama keluar dari, untuk mengetahui balik ya perempuannya. Pertama dia keluar dari perempuan yang umurnya minimal 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit. Kedua, darah itu keluar 1 hari 1 malam bila mana terus menerus. Oke. atau Terputus-putus tapi 15 hari. 12 hari dalam Jumlah 24 jam. 24 jam. bila 15 hari tersebut tidak sampai segitu, berarti bukan darah haid. darah apa namanya? Di belakang itu namanya istihadah. Aduh. Makanya namanya istihadah. Dari haid juga kan, istihadah, orang yang minta haid lah kasarnya, terus gimana sih nggak tahu saya. Gimana juga amrih haid gitu kalau mana jawabannya. Nggak masuk kategori haid, nggak masuk kategori nifas, berarti istihadah. Selesai ya nih. Kita mengetahui ukuran darah itu keluar sampai 1 jam, kemudian sampai mungkin 1 jam 30 menit, kemudian 1 jam 40 menit. Dia cewek. Gimana Ya, cara? ceweknya yang tahu gimana? Lah, bos. Ceweknya yang merasakan. Cewek yang merasakan. Anda ingin Makanya saya bingung nih, pasti semua ya. Mas Alvin, Nah, berarti haid itu nggak kebiasaan ya? Misalkan berganti-ganti gitu, bukan sesuatu yang mesti terjadinya setiap cewek kayak gini. Ketika dia merasakan pertama itu terus menerus, misalnya gimana? seterusnya nyampe tanda-tanda setiap gitu, bulan pun Gus. ya kayak gitu ngerasainnya. Kadang seperti itu kadang tidak berlaku bagi orang-orang yang agak udah berumur. Bisa bagi mereka yang pasang KB, ngefek kadang ke haidnya nggak jelas gitu. Makanya kan nanti kan di belakang-belakang tuh ada bahasa apa namanya untuk yang istihadah ya, yang nggak jelas dia. Mumayyizah, ghairu mumayyizah segala macam. Ada ghairu mumayyizah, mutadiyah mumayyizah, itu masalah istihadah. Biasanya orang-orang yang tua. Biasanya habis KB ngefek kepada apa namanya? Sidratul Muntahanya lah gitu. Lah untuk yang perempuan-perempuan biasanya kayak gitu, ya nggak ada istilah itu. Pokoknya intinya rumusnya gitu, Mas. Sehingga kalau ada perempuan memang biasanya haidnya seminggu gitu ya misalnya. Ya. Misal dia haid seminggu, kok tiba-tiba dia keluar 1 hari, apakah dia katakan haid? Ya lihat dulu. Kalau keluarnya itu dia 1 hari udah sampai 1 hari 1 malam full 24 jam, Itu haid. ya udah masuk kategori haid.
apakah dia harus sholat untuk sholat selanjutnya? Misalnya dia berhenti waktu sebelum duhur, ya misalnya darahnya berhenti sebelum duhur, karena kebetulan dia punya riwayat haidnya biasanya seminggu, sementara saya baru 1 hari kok udah berhenti, apakah dia nggak sholat karena melihat kebiasaannya? Kan biasa kayak gitu kan? Iya biasa. Aku biasanya seminggu kok, Ini kok sehari gitu kok ya. sehari, berarti emang nunggu lagi. Nggak kayak gitu, setiap berhenti, yuk mandi, yuk sholat, Ya Allah. oke? Itu selagi berhenti langsung mandi. Kalau udah sampai minimal haid, walaupun punya riwayat seminggu. Kok nanti tiba-tiba hari kedua keluar, ya udah tinggalkan sholatnya lagi. Oke? Oh, berarti banyak yang salah paham juga ya. Oke? Iya. Kan gitu kan? Pemahaman yang kita tahu ya, familiarnya nggak gitu ya. Karena kita pahami kan, pokoknya saya bisa seminggu. Kalau sekarang baru keluar 1 hari, kok hari kedua nggak keluar, ya udah tetap nggak sholat kan? Iya gitu. Tetap sholat, Waduh. bersihkan, ya gitu kitabnya begitu. Saya yang berkata saya yang berat-beratkan. Kalau saya yang punya agama saya bilang udah nggak usah. Aduh, serem. Capek saja, Ya. ya kan? Adanya gitu ya. Kalau saya punya agama ini, cuma kan kata ulama begitu. You tidak merasakan. Kasian kan cewek kan? Parah. Tidak, sama saja. Ya biar cewek. Kasian cewek itu. Jadi gitu adanya. Referensinya di mana? Kok kira saya ngawur, mana referensinya? Ini dulu nih. Emang ribet loh. Nah, bisa dicek dalam Muhadzab Juz 1 halaman 39. Muhadzab Juz 1 halaman 39 Toha Putra cetakannya ya. Gimana? Oke Gus, sebelum lanjut yang ketiga nih, masih yang kedua. Jadi pemahaman kita adalah bahwasanya setiap dia berhenti harus bersih-bersih dan sholat. Kalau belum nyampe batas minimal. Ya. Bersih-bersihnya wudu maksudnya gitu loh. Nah, kan minimal kan 1 hari semalam. Belum 1 hari dia udah Berhenti. masuk waktu asar misalnya. Ya udah cek kan gak ada darah lagi kan, darahnya udah bersih. Ya udah dia wudu. Kenapa wudu gak harus mandi? Ya karena dia belum masuk kategori haid. Kalau belum nyampe batas waktu. Tapi kalau udah 1 hari 1 malam misalnya dia darahnya dari jam 7 sekarang sampai jam 7 besok sore. Udah haid kan, tiba-tiba berhenti, masuk waktu maghrib. Apa yang dia lakukan? Harus bersih-bersih, mandi Bersih-bersihnya ya mandi. Kenapa kok mandi besar? Karena sudah masuk kategori haid. dan berhenti ya. Iya berhenti kan. Nah kok tiba-tiba isya keluar lagi, ya udah nggak usah sholat. Terus begitu, pokoknya selama berhenti bersih-bersih keluar. keluar. Jadi kalau istihadah nggak perlu mandi, Mas. Kalau istihadah lain cerita. Istihadah itu kok nanti istihadah misalnya dia keluar darah 1 jam doang nih, tanggal 1 Januari atau 1 jam doang, ditunggu sampai 15 hari nggak keluar darah sama sekali. Mas itu. Berarti darah yang tadi bukan darah istihadah, Bukan darah. bukan darah haid. Gitu. Jadi perlu Anda ketahui, orang dalam keadaan haid tetap wajib sholat bila mana itunya nggak ada darahnya lagi. Walaupun punya riwayat saya biasanya seminggu, kok sekarang 3 hari kok usai, kok nggak ada darah lagi. Ya udah sholat langsung. Kok nanti hari keempat keluar, ya udah nggak usah sholat. Simpel kan? Berarti yang dikatakan perempuan-perempuan libur tuh bukan pas lagi mereka berdarah itu ya? Ya, pas lagi Kok kamu nggak sholat lagi dapet? Hmm. Lagi dapet tuh lagi berdarah. Dapat Kalau kocak, iya, kalau lagi nggak berdarah, sos tomat. lagi nggak berdarah bersih-bersih sholat. Sholat kalau lagi bersih. Gimana kadar bersihnya ya tadi? Yang tadi udah 1 hari berturut-turut atau Bukan bersih, cara tahu itu bersih tuh. Tahu Oh, iya. Suratul Muntahanya bersih, Bersih. pakai kapas. Kapas. Kalau masih ada kuning-kuningnya masih dianggap Itu sedih. lendir kuning gitu ya. Atau lendir apa ya? ya, Ya semacam itulah. Kalau ini menurut Ibnu Hajar, kalau Imam Romli udah dianggap haid. enggak haid. Ibnu Hajar siapa berarti? Ibnu Hajar ahli tamil lah.
lahir tamu. Kalau saya berarti berarti musuhnya lahir tamu. Ya. Baru kalau saya musuhnya siapa? Sekolah nih. Sekolah nih. Yang Bujar tadi bilangnya sekolah. Kotak lagi. Taunya Kan? kebiasaan bener gitu. Ini sudah nih, sudah ngerti nih. Sudah. Oke, Ininya apa namanya? Ini baru syarat filmnya kedua. nggak ada kan? Nggak ada film kan? Nggak ada, tapi ribet. Kita bingung kan? Bukan soal itunya. Ininya solusinya Terusnya apa? supaya cewek itu apa harus bawa hitungan gitu loh setiap Iya, jalan. harus punya buku ini, Buku head sendiri. buku head sendiri. Aduh ya Allah Diary. perempuan. Kan diary. Biasanya Ya. perempuan yang nomor tuh gitu semua biasanya. Ada aplikasinya sekarang ya? Ada aplikasi ya? Iya. Mah, ada tak? Ada. Jadi nanti dari aplikasinya bisa sebentar lagi kamu head bisa ngingetin. Canggih. Tasnya. Suami digital. Perlu dicoba ini bagi kita. Lu mau coba? Ini pura-pura head aja. Oh iya, Pura. untuk aplikasi ya, untuk praktek ya. Pura-pura head aja. Emang susah kan? Boleh, Perempuan kan? Jajal lah. Udah nggak ya? Oke. Langsung sekarang aplikasi. Jadi paham ya, syarat-syarat ketentuan ya. 4 kan? 1. Keluar dari wanita yang umurnya minimal 8 tahun, 11 bulan, Dan 14 hari. Kedua, Daerah yang keluar. darah yang keluar Satu minimal 1 hari Berturut-turut. bila terus atau 24 jam bila terputus Selama dalam 15 hari. Itu 15 hari. Ketiga, Tidak Tidak bila lebih lebih dari dari 15 hari bila terus menerus. Iya. Gambarannya, bila ada perempuan keluar darah terus sampai 20 hari. Au. Yang dipastikan cuma 15 hari. 15 Hari. Yang 5-nya istihadah. Oh gitu itu. Simpel ya? Simpel ya. Nah, yang terakhir ini, nah ini alcohol head. Yang bikin ribet ini keluar minimal setelah 15 hari. Setelah haid yang pertama. Setelah haid sebelum Setelah batas minimal suci. Setelah suci ya. antara satu haid dengan haid yang lain minimal 15 15 hari. hari masa suci. Pertanyaannya adalah, ini paham ya? Bila mana, ini yang bikin masalah. Ada orang tanggal 1 haid. Ya, tanggal 1 Januari haid. Bukan haid ya, saya bahas. Keluar darah, keluar darah. Tanggal 2 libur, tanggal 3 nggak ada, tanggal 4 juga gitu. Keluar lagi tanggal 10. Keluarnya selama 5 hari, 10, 11, 12, 13, 14. Aduh. Itu mana yang haid, mana yang nggak haid. Haid semua. Hah? Kenapa haid semua? Karena masih 15 hari. Karena masih dalam jangka 15 hari. Bisa ngerti ya? Nah, sekarang seumpama kasih contoh yang lain. Ini paham ya semua ya? Paham. Tanggal 1, 2, 3, 4 dia haid. 4 hari. 4 hari dia haid. Kemudian dari tanggal berapa? Dari tanggal 5 sampai tanggal 11 dia Kosong. kosong. Keluar lagi tanggal 12 sampai tanggal 16. 16. Keluar darah lagi. Itu darah apa namanya? Yang 15 hari. 15 Yang hari 15 harinya haid, haid, 1 harinya istihadah. istihadah. Benar gitu? Benar. Ya. Benar ya? Nggak gitu loh. Udah. Awalnya kan 4 hari, Gus. Caranya gini, ya. Gini, caranya. Nah, kalian Kita buat, bodoh. Nah, itu kan gitu sih. Melihat contoh yang pertama. Jadi bila mana? Contoh ya langsung ya. 3 hari kan? 3 hari keluar ya. Keluar. Terus 12 hari berhenti. Gini ya, contohnya besar ya. Kemudian 3 hari lagi lu keluar. 3 hari keluar, 12 hari berhenti, 3 hari keluar. Nah, ini 15 hari 2 itu. Udah 15 hari yang pertama ya? nah, tapi kan ini kan masa suci. Berhenti. Kan antara satu haid Oh, iya. dengan haid yang lain harus minimal 15 hari. 15 hari. Hari. Nah, ini gimana nih? Oh. Haid. Pusing. Yang begini nih yang bikin bingung tuh. Iya. Nah, Oh, iya. gimana? Rumusnya Iya. bila mana darah pertama keluar ini Ini masih dihitung agak dengan masa berhentinya darah itu sudah mencapai 15 hari, sementara darah yang keluar kedua di luar jangkauan 15 hari ini kan 3 sama 12 berapa? 15. 15 hari. Maka ini dianggap haid, ini dianggap istihadah. Tetap begitu.
Berarti yang 12 hari berhenti itu wajib sholat mas. Mana? Yang 12 12. Ini kan berarti wajib sholat lah. Dia kan keluar darah. Udah habis nih. Tapi katanya masih dia dihitung itu mustahil. Bukan gitu maksudnya mas. Ini mas. Yang darah yang keluar kedua itu loh. darahnya yang Kok beda sih sama contoh tadi? Gila. Cosok punya mama pada. Bingung kan? Sama contoh yang tadi beda loh Mas Alvin. Beda-beda. Kan gini kan, makanya biasanya nih ada orang haid 1, 2, 3, 4 Oke. Kemudian berhenti sampai tanggal 11. Oke. Kemudian keluar lagi 5 hari sampai tanggal 16. 12, 13, 14, 15, 16, 5 hari. Nah, di antara hal seperti ini mana yang Haid. mana haid, mana yang bukan? Nah, iya. Kan sama kayak gini kan. Iya. Pakai kata tadi ya, kalau bingung ya. Wes, 4 hari keluar. 4 hari keluar. Berhenti 11 Hari. ini keluar. Ini berhenti. Bukan 11 hari, berapa hari tadi nyampe tanggal 11? Sorry, saya salah. 11 hari sorry, saya salah sebut ya. Oh. Tanggalnya saya salah. Oke. Kemudian apa? Keluar lagi 5 hari, sorry, 5 hari. Saya tanggalnya salah, jangan sebut tanggal berarti ya. Sorry bos. Jangan sebut nama. Tadi berarti sebentar Gus. Nah, sorry saya. Kan tadi kan syaratnya antara satu haid dengan haid yang lain harus harus ada jarak masa suci 15 hari. iya. Sementara di sini 11. Belum sampai 15. Nah, ketika seperti ini, apa mana yang dikatakan haid, mana yang bukan haid? Itu iya. Apakah haid semua? Bisa dimengerti? Ya. Sedangkan itunya belum 15 hari. Hari masa sucinya. masa sucinya. Ya kan? Nah, caranya itu gimana? Cara ngitungnya untuk yang kasus ini adalah ini haid, ini Ditambah. istihadah. Kenapa seperti itu? Karena haid dihitung dengan masa berhenti ini udah habis 15 Hari. Seakan-akan 4 tambah 15 ini semuanya 15. 15 hari. 15 kategori maksimal haid. Maksimal hari. Yang 5 harinya. Masa sucinya ini. Jadi keluar darah di sini tidak dianggap haid tapi istihadah. Oh. Karena ini adalah masa Masa suci ini suci. berlaku bila mana darah yang sebelumnya ditambah dengan ini sudah habis 15 15 hari. hari. Oke. Untuk kasus ini bisa paham. Kasus ini. Kasus ini mudah lagi. Mudah ya. Oke. Apa ada pemahaman? Jadi yang penting antara Gimana? antara darah yang keluar pertama sama masa kosongnya itu hitungannya 15 hari. 2 hari. Setelah itu pokoknya Dan Oh, setelah itu Darah. keluar lagi dan nggak dianggap haid. Kenapa? Karena dia keluar di masa Suci. suci. maka itu istihadah. Istihadah. Ya, iya, Ya kan? Pasti istihadah. Dikeluar, ya kan masih istihadah kan? Dianggap masa dia keluar di dalam masa Masa suci. Walaupun itu masih dalam 1 bulan yang sama. 1 bulan sama. Makanya 1 bulan perempuan bisa 2 kali kan haid. Hitungannya nggak bulan jadinya ya. Nanya Mas Alvin. Oke, siap. Itu yang pertama kan 4 hari ya. Hmm. Terus 11 hari kosong. 5 hari keluar darah lagi. Nah, antara 11 sama 5 itu jumlahnya 16. Ya kan? Yang 11 enggak keluar darah. 4 sama 11 berapa? Enggak, yang 4 itu Maka kan 11 itu ke 5. 11 tambah pertama 5. udah dihitung head kan. Ah. Setelahnya itu dari mulai 11 sama 5 itu bukan head ya. Hitungannya kayak gitu. Nah, 11 sama 5 itu kan jumlahnya 16. Hari ke-16 itu yang masuk ke keluar darah yang terakhir itu head apa enggak? Kan Nah, itu udah baru berbeda. pembahasan yang ini. Hmm. Nah, bisa lagi nih kasus yang untuk kasus gitu ya, beda lagi kasusnya. Pokoknya kan rumusnya ini ketika ditambah ini sudah habis, ya sudah. Yang datang setelah itu 15 hari setelahnya suci. Baru udah masuk suci. Nah, ada pun pertanyaan Bang Jalannya ada untuk kasus seperti itu. Rumusnya lain lagi. Nah, rumusnya adalah rumusnya. Nah, ini yang bikin bingung tuh kayak gini nih. Rumus. Iya. Newton ya. Sinkontas. Rumus 14, 11. Sintan kos sih. konstan. Sisi miring kuadrat. Ya. Gini. Bila darah sorry. Nih. Sekarang bila seandainya darah pemisah ditambah dengan haid kedua, oke, melebihi masa 16 hari. Oke, melebihi masa 16 hari, maka sebagian dianggap istihadah, sebagian dianggap
haid kan kayak gitu. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Harus 15 ya? Cuma puyeng. Beda, gue. Oh iya. Ini kau bingung. Ini kau bingung nih. Ini masalah kita laki-laki yang ngajar nih. Payah. Emang di Lurboyo yang ngajar cewek Gus? Cowok lah. Sok punyai ngajar juga cowok-cowok. Kan gini ya, Mas. Pulang dari tadi ya. Kalau yang awal udah paham kan? Iya. Ketika darah 1 dan darah kedua keluar dalam masa waktu 15 Hari. Oke, sekarang yang bikin masalah kan yang kedua kan? Ya kan? Kalau yang pertama tadi udah dari awal daripada bingung. Daripada bingung ya. Sing tadi darah pertama dan darah kedua Banyak banget kemungkinan. itu masih dalam jangka 15 hari. Dari Ya kan? Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dia keluar darah 2 kali. Oke? Ya. Tanggal 1, 2, 3 dia keluar. Tanggal 4, 5, 6, 7 Dia dia berhenti. Ya kan? Baru 8, 9, 10, 11 sampai 15 dia keluar. Maka semua dianggap darah haid. Kenapa? Masih dalam cakupan 15 hari. Oke. Nah, sekarang masalahnya bila mana lebih dari itu. Kayak tadi 3 hari keluar. Kemudian berarti 12 ah? 12 hari. 3 tambah 12 berapa? 15. Hah? 15. Kemudian keluar lagi 3 hari kan gitu guys. Maka rumusnya bila mana hal seperti ini, darah yang pertama tadi ditambah dengan masa berhenti udah berapa? 15. Ya udah 3 yang 3 pertama dianggap haid, 3 yang kedua dianggap Istihadah. Oke, berhenti. Iya. Ulangi, saya agak bingung tadi. Puyeng. Sekarang masalah Mas Jalani. Apa yang mau main lagi? Ya. Terus lanjutkan. Sekarang bila mana darah pertama keluar, kemudian berapa hari? 3 hari. 3 hari. Darah kedua berhenti selama 12 hari. 12 hari. 12 hari. Oke. Kemudian keluar lagi 15 hari. Kemudian keluar lagi 5 hari. Maka cara ngetnya gimana? Cara ngetnya untuk kasus ini adalah masa suci, masa berhentinya haid itu ditambahkan dengan darah yang kedua. Bila mana darah yang kedua itu ditambah dengan masa suci lebih dari 15, kan berhentinya 12 hari. Oh, iya. Ditambah 5 berapa? 17. 17. Berarti kan lebih dari 15. Iya. Maka 2 hari. sisanya itu haid, sisanya Bukan. 2 hari terakhirnya itu. Buat adanya haid. Oh, yang Ya sebelumnya. enggak, kan gitu kan. Oh, Kalau iya. lebih, maksudnya kalau enggak lebih, kan sama-sama 15 kan tuh. Kayak tadi tuh 3 hari haid, 12 hari berhenti, haid lagi 3 hari. Maka 3 tambah 12, 15. 12 tambah 3 lagi, 15 lagi. 15 kan enggak lebih. Maka pakai rumus yang tadi yang saya bilang Yang tadi, awal. itu. Ngitungnya sama yang pertamanya. Nah, itu yang pertamanya. Bila mana kok lebih, itu sama yang kedua. Pusing. Ini Wes, belum ditambahin Apa? keluar darah yang selanjutnya ini. Jadi belum keluar dari yang satunya ya. Ngogi, wes yo, coba. Ada orang Nggak dapat keluar Udah, darah saya santai kok. 3 hari, Angkat tangan biar ke kamera. ya kan? Kemudian berhenti selama 12 hari. Ini wangi lagi nih. Ya, orang pusing nih, orang pusing. Kemudian keluar lagi 3 hari. Nah, tadi kan syaratnya darah itu dianggap haid, dia harus keluar setelah minimal 15 hari. Sementara ini berhentinya baru ini berhenti nih. 12. Baru 12. Nah, ini gimana, Pak? Apakah ini haid atau istihadah? Gitu. Kan gitu pertanyaan anak-anak muda cewek-cewek itu kan. Ini gimana Pak Ustadz? Gitu kan. Gitu kan. Jawabannya adalah bila mana darah yang kedua itu dijumlah sama-sama 15 ke sini, atau nggak lebih lah, kurang dari sini, maka ini hitungan ke yang pertama. 3 sama 12 kan 15. Ya kan? Nah, karena maksimal haid itu 15 hari, maka ini hukumnya haid semua. Seakan-akan kayak gitu ya. Yang 3 hari ini Istihadah. kenapa? Karena dia keluar di masa suci yang seharusnya suci. Wes, ini ya. Berbeda halnya kalau seandainya ini ditambahin lebih dari 15.
Hasilnya ya, ini kan 15 hasilnya nih. 12 sebenarnya keluarnya di sini berapa? 5 hari. 12 ditambah 5 berapa? 17 kan lebih 15 hari. Iya. Maka Lebih 2 2 hari akhirnya dianggap haid, 3 3 harinya harinya dianggap istihado. Oh, gitu. ya masuk. Kenapa kok istihado? Karena 3 hari itu diambil 12 di sini. Kalau yang tadi kan udah di sini habis, di situ habis kan. Iya. Wes. Nah, Iya. sudah. Iya. Wes. Untuk kasus ini kan banyak kasus yang lain misalnya. Nah, berarti Banyak kasus. ngitungnya kayak gini. Awal haid itu kapan? Maksudnya jadi hitungannya itu apa dia biasa tiap bulan atau kayak gimana? Karena kan bakal terputus-putus. Jadi yang awal tuh yang mana gitu loh. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Gimana? Bagaimana dia mengetahui cara haid? Maksudnya kan hitungan awal kan 3 tambah 12 kan jadi 15 tuh. Nah, seandainya kan sebelum itu tuh ada lagi juga karena emang putus-putus gitu keluar darah haidnya. Itu haid. Jadi ngitungnya tuh dari yang mana mulainya? Pertama. Oke, jadi kalau untuk bagi siapa nih? Bagi orang Perempuan yang putus-putus nggak normal darah haidnya. baru haid atau Yang udah biasa justru. yang udah biasa? Heeh. Yang udah biasa haid. Karena kan kayak gini loh, kalau awal haid kan ketahuan dia baru pertama kali itu mulai ngitungnya. Tapi kalau yang udah biasa, apalagi dengan terputus-putus. Jadi kan orang-orang sekarang kan ngitungnya kan tiap bulan nih. Pokoknya bulan ini gua harus haid. Bulan ini gua harus haid. Sedangkan kan berarti kalau kayak gini nggak patokan bulanan dong. Patokannya harian sama waktu. Setengah Bukan bulan. bulanan ini. Setengah maksudnya. bulan. Iya, justru kalau ini bukan bulanan. Orang sekarang kan ngitungnya pakai bulanan. Nah. Nah, kalau ini gimana ngitungnya? Kalau sebelumnya ada kayak gitu lagi, sebelum hari hitungan 3 hari keluar, 12 hari. Nah, hitungan atasnya sama lagi. Terus aja kayak gitu berarti Ya, ngitungnya. caranya sama gitu terus. Ya, gitu lagi. Berarti ke atas lagi, ke atas lagi. Ya begitu, gimana lagi saya mau ngomong? Jadi Oke. Berarti paradigma masyarakat yang katanya haid itu bulanan sebenarnya Salah. ada hitungannya gitu ya. Hitungannya Memang seperti bulan, kan ini kan ini loh, Bulanan. memang bulan. Cuma kan ini kan rumusnya dulu. Rumusnya itu minimal 15 hari. Gitu loh, antara satu darah ke darah yang lain gitu. Ini kan minimal iya. gitu. Kalau orang kan setiap Ada. bulan 1 kali berarti dia lebih dari 12 hari otomatis itu. Iya. Ya kan? Iya. Kalau sebulan sekali loh. 15 hari itu minimal apa maksudnya? Maksimal. Maksimal hari tapi minimal masa suci kan. Iya. Oh iya, Nah, maksimal. iya. Minimal maksimal. Minimal masa suci. Jadi kalau seandainya minimal masa suci 15 hari, orang kok 1 bulan sekali haid, kok bulan depan 1 kali lagi, udah selesai masalah. Kenapa? Karena udah pasti 15 hari. Berarti dalam kondisi tadi itu yang 11 hari itu masa suci itu. Bukan masa suci, dia nggak keluar darah mas. Dia nggak Bukan masa suci tapi wajib sholat. Mas. Iya. Nah, gitu. Jadi Kan saya sudah bilang, kita nggak usah ke masa suci wajib sholat atau tidak. Heeh. Orang yang keluar darah pun kok tiba-tiba berhenti Ganti. dan dia punya riwayat Seminggu misalnya. seminggu tadi itu. Tapi 2 hari berhenti. Tapi berhenti. Harus sholat. Nah, ini yang jarang diketahui. Jadi 12 hari itu ya bukan masa suci tapi wajib sholat gitu Iya, intinya. wajib sholat. Ini bukan apa-apa, ini berhenti sama sekali. Wajib Cuma rumus doang, Mas. rumus doang. Karena ini kan untuk memberikan kita tahu bahwa ini darah ini nih darah apa, ya kan? Yang bikin bingung kan darah di sini kan. Maka lihat gitu loh. Kalau di jumlah ke sini udah pas 15, ini sini sudah 15, ya udah dengan cara yang tadi. Tapi kalau seandainya ini di sini lebih daripada 15 hari, berarti otomatis 12 ini dianggap minimal masa suci. Nanya 2 lagi. harinya haid. Nanya lagi kan di Fathul Qorib itu kalau nggak salah darah itu ada justifikasinya. Maksudnya darah haid itu ngene, istihadah itu ngene kan berbeda kan antara darah itu kan. Untuk masalah justifikasi darah kuat, darah lemah, Nah, itu hanya berlaku dalam masalah mustahadoh, perempuan perempuan istihadoh. Untuk dalam kategori haid itu tidak ada istilah darah lemah, darah kuat. Semua memang ada, cuma nggak dianggap gitu loh. Paham nggak? kirain Fathul Qorib nggak relevan. Lo nggak, jadi dalam Fathul Qorib itu memang ada justifikasi darah kuat, darah lemah hanya berlaku bagi mereka yang istihadah. Ada. Orang keluar darah 6 bulan. Itu kan perlu justifikasi, darah yang kuat dianggap haid, darah yang lemah dianggap istihadah. Tapi kalau dia sudah punya rutinitas haid seminggu dalam 1 bulan, ya nggak perlu darah kuat, darah lemah. Bulan dia itu keluar, darahnya agak kental. Misalnya kayak
ya kecap-kecap ABC gitu lah mungkin kan. Ya, Misalnya saus tomat gitu kan. Mereknya Star lah kalau dari Maroko gitu. Itu kan darah kuat, darah lemah. Kalau dibandingkan darah sebelumnya ini bukan darah kuat kan. Darah kuat kan hitam, bau, kental, dan darah merah di bawahnya. Ini nggak perlu dalam masalah haid justifikasi darah. Untuk masalah istihadah itu baru perlu. Makanya dalam masalah istihadah ada istilah muqtadiyah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah, mutahayyirah, segala macam. Mutahayyirah waqtan duna waqtin, segala macam lah. Itu masalah mutahayyirah. Karena begitu sulit, makanya saya buka haid saja. Tidak usah istihadah. Oke. PR. Oh, istihadah ntar enggak? Berarti haid aja. Hah? Ya head dulu kan. Oh, iya. Ya, head dulu kan. Kalau cukup, kayaknya nggak cukup. 6 pertemuan dong misalnya kan. Oke, udah kan? Nah, untuk saat ini, untuk contoh yang pertama sudah dulu. Gimana? Udah kan? Sudah. Udah dulu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah ya salah saya. Salah ngomong kayak kesimpulan. Memang susah ya, maklum laki-laki. Besok Kalau perempuan nggak pernah salah. Ya nggak mungkin salah, dia yang tahu. Dan audiensnya masih perempuan. Oke, moga bermanfaat. Besok pengajiannya di jam yang sama. Apa Mas? Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi akan dibacakan oleh Ketua Tanfiqiyah PCN. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.